Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di edisi akhir pekan, hari Sabtu. Hari ini pemirsa, tentu Anda yang di rumah, yang lagi beristirahat atau rehat untuk aktivitas sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, dengan keluarga Anda. Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan Anda walaupun di akhir pekan terus bisa mengakses informasi-informasi update, informasi-informasi terkini, baik ini pemirsa dari Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik, baik berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, dari Ciayu Majakuning, dari Jawa Barat, bahkan nasional dan juga dunia internasional, hanya di radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini di Selamat Pagi Cirebon, nah ini pemirsa nanti yang kita akan bahas tentang Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon dalam rangka atau menyemarakan ya Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Cirebon pemirsa. Apa sih kegiatan-kegiatannya? Kemudian juga nanti setelah bulan Maulid ini kegiatan dari Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon kedepannya berupa kegiatan apa pemirsa nanti juga akan dibahas di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan di kali ini. Kemudian catatan ya bahwa Maulid Nabi tentunya juga ini merupakan sebuah sejarah ya, sejarah terutama ini sejarah untuk umat Islam yang perlu dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Nanti kita akan bahas juga. Dan saya kenalkan dulu, ini pemirsa di sebelah saya ada Ketua Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, ada Kiai Haji Muhammad Syahid Al-Hudri. Selamat pagi Kang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Said? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat juga nih. Terima kasih Kang Said sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Kemudian di sebelah Kang Said ini pemirsa ada Sekretaris Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, ada Pak Ustadz Mardianto MPD. Selamat pagi Pak Ustadz Mardianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Apip? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustadz Mardianto. Terima kasih juga nih ya Kang Said, Pak Ustadz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Kang Said nih. Kang Said, catatan Kang Said mengenai Maulid Nabi ya, yang setiap tahun kita peringati terutama di bulan orang Cirebon sih menyebutnya bulan Mulud gitu kan. Ada Muludan dan yang lain gitu kan. Nah, catatan Kang Said sebagai ketua FKGN Kota Cirebon terhadap peringatan Maulid Nabi yang kita peringati setiap tahun. Silakan Kang Said. Baik. Jadi bulan Maulid adalah bulan yang memang kesempatan sangat baik untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk lebih dalam mengetahui sosok dari keseharian beliau yang sudah tidak diragukan lagi, dan tidak sekedar kita umat Islam, bahkan mereka pun meyakini kalau memang Muhammad bin Abdillah adalah sosok manusia yang sangat mulia. Kenapa? Karena itu sangat jelas sekali dalam Al-Quran perbedaan antara Nabi kita dengan Nabi yang lainnya. Salah satunya adalah kalau Nabi kita disuruh Allah untuk semua manusia, bukan sekedar hanya untuk kepada umatnya. Dan itu Allah sampaikan, ya Yuhannas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum. Wahai sekalian manusia tanpa terkecuali, apapun agamanya, keyakinannya, sungguh telah datang terhadap kehidupan kalian ketika ingin lebih baik, ketika ingin lebih mulia, ya, mau'idah untuk melihat sebuah nasihat kami, kata Allah. Siapa nasihat itu? Tiada adalah kehidupan keseharian Rasulullah SAW. Nah, dengan adanya bulan Maulid, setidaknya kita ini umat Islam harus betul-betul menjadikan sebuah momentum yang sangat tepat untuk lebih dalam, tidak sekedar bersolawatnya, tetapi sedikit demi sedikit untuk mengikutilah atau menteladani teladan daripada kehidupan beliau. Tidak hanya sekedar bagi mereka yang sudah tua, mungkin dari mulai anak kita.
Karena dalam diri beliau itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Mengapa? Ya, brilian. semua, Perbedaannya dari mulai lahirnya sampai wafatnya. Nah, makanya kenapa beliau itu dikenangnya itu kelahirannya. Beda dengan kita. Kalau ulama, masyayikh itu dikenang haul. haul. Kematiannya ya. Ya, Nah, haul. kalau Rasulullah kan kelahirannya. Itu perbedaannya. Sebab kalau Rasulullah itu dari mulai lahir pun sudah mulia. Sehingga lebih dikenalnya dengan kelahirannya. Kalau kita umatnya dikenangnya wafatnya. Itu perbedaannya. Jadi Kalau beliau- seorang raja mangkatnya. mangkatnya. Iya. Ada peribahasa seperti itu. Jadi memang bulan Maulid ini salah satu bulan yang kesempatan bagi kita untuk lebih mendalami kembali supaya ada dalam Baik. keseharian kita giroh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini kan setiap tahun, Pak Ustadz. Ini rutin Ya, kita peringati setiap tahun. Nah, tentunya ini kan tidak hanya ritual saja, Betul, ya. betul, Nah, betul, apa betul. sih yang bisa dipetik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, gitu, Pak Ustadz? Baik, catatan yang perlu kita diseriusin. Ada satu gelar yang Allah berikan kepada beliau. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua, Rahmat ya. bagi seluruh alam. Sehingga ketika kita menyadari tentang fungsi daripada Nabi kita, fa insyaallah kita umatnya akan juga harus bisa mengikuti rahmatan lil alamin. Walaupun mungkin kapasitasnya tidak seperti Rasulullah, tapi berupaya sehingga dengan rahmatan lil alamin akan Baik. ada sebuah kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Nah, Nah, itu kenapa ya. sekarang sering terjadi Baik. hal-hal yang tidak diinginkan? Baik. Karena belum menyerapi dari rahmatan lil alamin. Masih berbeda suku, beda bahasa, atau beda keyakinan gitu. Nah, itu belum menyerap, ya. Betul, menyerap. Tahan dulu, belum menyerapnya. Saya ke Pak Ustadz Mardianto nih. Pak Ustadz, sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon. Ini tadi yang disebutkan oleh Kang Said bahwa ini semarak gitu kan di Kota Cirebon. Apalagi ini Forum Komunikasi Guru Ngaji. Nah, ini apakah ada instruksi dari FKGN, Anda sebagai Sekretaris, ini instruksi ke guru ngaji, terutama di tingkatan, Korcam, iya, di Korcam, di 5 kecamatan ini, ya. Kemudian juga di setiap mushola, surau, dan seterusnya, ya. Nah, ini apa, ada instruksi khusus untuk di bulan Maulid ini, bahwa harus ada Maulid Nabi gitu, biar semarak gitu, bla 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 bla. Apakah ada gitu? Kang Mardianto, Pak Ustadz Mardianto, silakan. Ada, Pak. Jadi untuk kegiatan Kebiar Maulid ini kita adain kegiatan, ya. Dari mulai di Harjamukti. Oh, di Harjamukti. Di Harjamukti tanggal 18 betul. Nah, kemudian dilanjut di Al-Irsyad Derajat, itu tanggal 19 betul. Oktober. Kemudian dilanjut ke Lemah Hungkuk, betul. Tanggal Di 23. Al-Amanah, ya, di Masjid Al-Amanah. Kemudian dilanjut di Masjid Nurul Yakin, RW 3 Sigendeng. Ini tanggal 31. Sambil di kegiatannya selain hanya Gebiar Maulid juga ada kegiatan perlombaan juga. Apa itu? Untuk menyemarakan itu lomba mewarnai dan lomba mewarnai. salawatan Tibil Kulub. Yang lagi ngetren. Iya. Itu pelaksanaannya tanggal 30 dan 31-nya itu acara maulidnya. Ya. Nah, itu kegiatan Maulid Nabi FKGN di kecamatan, tiap-tiap kecamatan. Nah, itu kegiatannya yang insya Allah sudah berjalan, tinggal kegiatan di Sigendeng aja, dan satu lagi nanti di Mudin Agung di awal November. Oh, gitu ya. Ini kegiatannya Di Kejaksaan. semarak sekali Semarak, gitu, ya. harus. Dan itu kegiatannya berupa apa saja sih gitu, Pak Ustadz Mardianto? Kegiatannya selain tadi, selain kita membaca Maulid Nabi, membaca Maulid, ya. Tausiah. Kemudian ada tausiahnya, ya. Kemudian ada perlombaan antara TKK, TPK, DTA. Sosialnya ada. Sosialnya apa gitu? Sosialnya, Pak Ustadz Mardianto? Sosialnya kalau kita kemarin di Lanal itu mengadakan mangrove, ya. Jadi penanaman mangrove. penanaman mangrove. Penanaman mangrove. Sebelum acara Maulid sudah melaksanakan kerjasama dengan Lanal, kita di FKGN penanaman mangrove.
Oh, wilayah. itu berarti pra ya sebelum. pranya. Jadi Gitu. bisa diartikan menyambut lah. Iya, menyambut. Jadi ini masih dalam rangkaian ya. Rangkaian. Nah, nanti ada puncak acara nggak? Tapi tahan dulu nih. Ya, Kang Said dan juga Pak Ustadz Mardianto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan dan pemirsa, edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon. Pemirsa, ada Kang Said Al-Khudri, ini Ketua FKGN Kota Cirebon, dan juga ada Pak Ustadz Mardianto, Sekretaris FKGN Kota Cirebon. Pemirsa, saat ini yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan di edisi akhir pekan ini tentang FKGN dan Semarak Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kota Cirebon ya. Tadi pemirsa menyimaknya dari awal, dari prolog berkaitan dengan kegiatan apa saja sih di setiap musola yang ada di Kota Cirebon. Saya kembali ke Pak Ustadz Mardianto, tadi terputus jeda iklan ya. Itu kan tadi ini ya rangkaian acara sebelum bulan Maulid juga gitu ya. Ya, di penanaman mangrove dan seterusnya, kemudian juga kegiatan di setiap musola juga yang tadi sudah disampaikan. Dan nanti di puncaknya kapan sih gitu Pak Ustadz Mardianto? Puncaknya itu tanggal 15 November 15 November di Mudin Agung, di TPK Mudin Agung atau di Masjid Mudin Agung nanti dilaksanakan Maulid Nabi. Itu kegiatan apa gitu? Maksudnya kegiatannya apa di dalamnya itu? Di dalamnya selain tadi ada lomba-lomba juga, kemudian peringatan Maulidnya juga, di apa namanya kegiatan tausiah ya. Tausiahnya juga di situ. Gitu ya. Sosialnya di sore hari. Oke. Kang Said, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Mardianto. Silakan Kang. Jadi puncak dari kegiatan FKGN selama Semarak Maulid itu pertama diawali nanti di Cigendeng. Tanggal 33 saat itu sudah bagian daripada puncak ya. Karena sudah mendekati akhir Maulid. Tapi puncaknya lagi memang sudah lewat bulan Maulid, adanya di Syawal Maulid atau Syawal Mulud ya. Rabiul Akhir. Iya, Syawal Mulud. Itu di Masjid Mudin Agung. Itu kebetulan masjid yang pengasuhnya atau DKM-nya itu pembina dari FKGN, Kang Rasid itu. Nah, itu mungkin puncaknya di situ. Jadi mulai dari pagi ada kegiatan sosial, kemudian malamnya itu pembacaan Maulid, al-berjanji dan dilanjutkan dengan tausiah. Itu. Nah, siapa yang nanti akan memberikan ceramah nantinya? Betul, kebetulan sekali di Cigendeng saya sendiri sebagai ketumnya. Kemudian di Mudin Agung kebetulan saya sendiri sebagai ketumnya. Jadi diborong langsung. Diborong langsung. Jadi mereka bahasanya memberdayakan apa yang ada di FKGN terlebih dahulu. Gitu. Karena banyak potensi di FKGN yang perlu untuk dipublikasikan. Nah, sebelumnya FKGN tapi bukan berkaitan seperti kemarin. Termasuk FKGN mewakili talkshow tentang semangat mengaji di masjid. Itu saya mendelegasikan Bedum, Bendahara Umum Ustaz Bayu Nur Rohim. Itu rasanya kemarin hari Rabu di Islamic Center ya. Baik. Saya masih ke Pak Ustadz Mardianto ya. Bahwa ini kan kegiatan semarak sekali ya di bulan Maulid ini Kang Said ya, di Kota Cirebon. Dan ini tentunya kan ada manfaat juga untuk masyarakat Kota Cirebon, yaitu terutama ini berkaitan dan mengaji ya. Dan ini biasanya digelar apa semarak bareng-bareng di ba'da maghrib ya, setelah maghrib, atau memang diserahkan ke masing-masing musola Kang? Ya disesuaikan sesuai dengan musola-musolanya Pak. Jadi ada yang habis isya. Nah, tapi kalau untuk perlombaan biasanya pagi hari dimulai kalau perlombaannya, kegiatan bakti sosialnya di pagi hari. Kalau untuk acara pengajiannya, maulidnya, kita berjanjinya itu biasanya ba'da isya. Nanti dilanjutkan sama pengajian umum biasanya seperti itu. Pokoknya diserahkan ke masing-masing musola ya. Betul, karena kan setiap musola punya apa namanya jamaahnya berbeda-beda. Kebanyakan itu ba'da isya. Ba'da isya ya. Kalau ba'da maghrib biasanya waktunya mepet ini ya. Iya. Jadi ba'da isya. Baik, kembali saya ke Kang Said. Kang Said, tadi Kang Said menyebut ini kurang meresapi.
Padahal Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin gitu kan ya. Nah ini kurang meresapinya menurut Kang Said ini faktor apa gitu Kang Said? Nah ini ada kaitan dengan semarak Maulid. Teringat dengan sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu keberhasilan beliau membebaskan Al-Aqsa itu awal dari semangat membaca Maulid. Jadi ketika beliau bersayembara, siapa antara puisi Arab yang lebih baik, lebih tepat, kebetulan saat itu kan dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah akhirnya beliau menginstruksikan kepada seluruh umat Islam yang sedang berada di kota Makkah, yang sedang berhaji, ketika kembali mohon untuk membaca Maulid agar menjadi forward dorongan doa ketika kami akan membebaskan Al-Aqsa, dan ternyata itu berhasil. Jadi berawal dari giroh kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka disitulah akan ada doa yang secara lahiriah tidak terlihat tapi terasa. Akhirnya menanglah pasukan Saudara Ayyubi dan terbebaskan Al-Aqsa. Nah itu, ini pun demikian ketika berawal dari sebuah semarak bermaulid, paling tidak sedikit demi sedikit ada harapan dia untuk mengikutinya. Nah sekarang dalam sebuah peribahasa ada seperti ini Mas Apip. Wa min alamatil hubbi katsura dikruhu. Dari sebagian seseorang yang cinta kepada sesuatu itu pasti dia akan banyak mengingatnya, menyebutnya. Nah artinya berawal dengan semarak maulid paling tidak menumbuhkan masyarakat kaum muslimin untuk mencintai Rasulullah. Tidak cukup dengan di situ, karena Rasulullah pun mengajarkan wa katsura dikruhu, dan orang yang cinta itu akan terlihat perjuangannya. Nah, dari itu dengan perjuangan itu untuk menghayati rahmatil alamin itu, karena sudah cinta, maka dia dengan sendirinya akan siap untuk mengikuti sedikit akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan Kang Said, bahwa kegiatan yang dilakukan atau yang digelar oleh Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon ini semarak tadi, apakah ini merupakan agenda rutin dari FKGN di Kota Cirebon itu? Ya, sebetulnya ini agenda khusus spesial Maulid. Kenapa? Karena kita menginstruksikan kepada para korcam atau keluarga besar FKGN, mohon paling tidak setiap malam Jumat membaca Maulid. Syukur setiap malam, seperti di beberapa daerah itu selama Maulid itu full selama 1 bulan tuh. Ada yang pada maghrib, ada yang pada isya. Tapi kita dari FKGN minimalnya malam Jumat, ya terlepas mau pada maghrib sambil nunggu isya atau mungkin pada isya biar leluasa. Marhabanan lah ya, marhabanan. Iya marhabanan lah ya, iya. Betul, bahasa Cirebonnya marhabanan. Itu semarak itu. Adapun ke depannya ya tetap kita kembali lagi, selain marhabanan yang memang kita tugas di FKGN Guru Ngaji. Ini harusnya juga dilombakan ini. Sebetulnya ada wacana sebetulnya. Iya. Mepet. Baik. Kemudian situasi itu kan kita baru di level 2 nih. PPKM karena kalau ya. sudah perlombaan pasti ada kerumunan di situ. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi satu agenda. Baik. Kembali saya ke Pak Ustadz Mardianto ya. Pak Ustadz, ini kan tadi disebutkan ini di tiap-tiap korcam ya tadi. Di Harjamukti, Lemah Wungkuk dan seterusnya. Nah, apakah nanti juga di setiap musola, terutama di kelurahan ke depan juga ini harus atau mungkin ada arahan, ada instruksi untuk juga mengadakan setiap malam Jumat gitu, seminggu sekali misalnya ada marhabanan gitu misalnya. Ada nggak ke depan? Ke depan ada Pak. Nanti kita laksanakan, Kang. Kita laksanakan untuk kegiatan ini, kita instruksikan kepada semua guru-guru ngaji di musola-musola ya di wilayah Kota Cirebon khususnya, biar kita semarakan kegiatan ini. Bukan hanya kegiatan ini berlangsung di bulan Maulid saja, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga. Jadi kita laksanakan tiap malam Jumat. Gitu ya. Betul. Nanti kedepannya begitu ya. Kedepannya seperti itu. Oke, baik. Tahan dulu nih Pak Ustadz Mardianto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut. Ya, selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan kali ini saya masih bersama Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN
Kota Cirebon. Pemirsa, ada Kang Said Al-Khudri, ini Ketua FKGN Kota Cirebon, dan juga ada Pak Ustadz Mardianto, Sekretaris FKGN Kota Cirebon. Dan pemirsa, yang sedang kita diskusikan di edisi akhir pekan kali ini tentang Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Cirebon. Pak Ustadz, tadi terputus jeda iklan ya. Oke. Pertanyaan saya, usai menggelar, FKGN itu menggelar acara Maulid Nabi atau marhabanan lah ya, Betul. di seluruh masjid, di Kota Cirebon, musola, dan seterusnya. Nah, ke depan ini programnya apa sih gitu, dari Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon? Silakan. Oke, kami sudah bekerja sama ya dengan DKIS, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kota Cirebon yang di Sudarsono, dengan membuat aplikasi Ewasiat. Ewasiat. Itu tujuannya untuk apa gitu? Ini Pak Ustadz. pastikan dulu. Ewasiat. Iya, ewasiat itu. Ewasiat itu ewayahe sadar akhirat. Oh, ewayahe sadar akhirat. Saya kira wasiat ini pesan. Jadi ewasiat ini Apa itu, berupa apa itu di dalamnya itu? Jadi apa? sekarang guru ngaji waktunya untuk melek IT. Gitu. Jadi untuk guru ngaji Ini guru ngaji yang sudah terdaftar di FKGN? Nah, ya, jadi kita nanti semua data guru ngaji ya dimasukkan ke dalam ewasiat tersebut, jadi aplikasi tersebut. Nah, nanti selain datanya berupa di situ sudah terekap data-data guru ngaji sekota Cirebon, ya, baik yang ada di musola maupun di TKK, TPK maupun DTA. Nah, biar kita dalam mengakses guru ngaji sudah ada. Selain itu di dalamnya dulu lega, di dalam ewasiat itu juga nanti masyarakat bisa mengakses informasi buku-buku keagamaan, buku-buku Islam dan kitab-kitab di situ juga. Kitab kuning ya? Kitab kuning juga. Jadi biar wawasan e-book bertambah. apa itu ya? Iya, Harus betul. Biar wawasannya bertambah. Jadi nanti rencananya setelah bulan Maulid ini ada launching. Nanti launching Ewasiat. Ewasiat. Itu nanti launchingnya di mana? Gitu? Nah, ini nanti sekitar bulan Desember lah. Akhir nanti, tahun ya? Ya, akan dilaunching oleh Ibu Wali. Oh, Ibu Wakil Wali Kota. Wali Kota, karena yang merencanakan itu Ibu Wali. Kita silaturahmi dengan DKIS menanggapi, kemudian dibuatlah aplikasi Ewasiat. Nanti ada penyerahan ya dari DKIS ke FKGN. Nah, nanti kedepannya guru-guru guru ngaji ini terdata semuanya. Nah, saat ini yang terdata yang sudah masuk datanya sekitar berapa? Sekitar 1000-an lah. Di Kota Cirebon ini? Di Kota Cirebon. Kemarin sudah didata sekitar 1000 orang. Tapi data-data tersebut kan belum semua data belum guru semua ngaji. masuk. Betul. Ya? Nanti kalau sudah ada aplikasi ini, ya insya Allah semua data ini terekap dengan baik. Ya, dalam artian pemerintah tahu jumlah guru ngaji di Kota Cirebon itu ada berapa sih? Realnya ada berapa ya? Gitu. Baik. Ini akan di bulan Desember tentunya akan ada launching Ewasiat, dan guru-guru ngaji di Kota Cirebon pun juga ini harus melek teknologi gitu ya. Wah ya. Oke, Kang Said, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Mardianto. Silakan. Ya, kebetulan Ewasiat itu memang hibah resmi dari Dekis ya, yang awali adalah masukan dari Ibu Wakil Wali Kota, sehingga sangat baik sekali. Yang mudah-mudahan ketika nanti launching, masyarakat Kota Cirebon sudah bisa mengakses dengan mudah ketika membutuhkan guru ngaji buat anak, kemudian membutuhkan guru ngaji privat apa gitu ya. Betul. Di musola nanti kita akan mencantumkan kriteria para asatid. Jadi dari setiap asatid, asatid A kelebihannya ini, asatid B ini, kemudian alumni mana, jenjang pendidikan umum pesantrennya mana. Jadi sehingga apa yang dibutuhkan itu sesuai. Jadi ketika si A membutuhkannya asatid yang seperti ini, yang mumpuni ilmu ilmu nanti ada ini. Termasuk nanti yang mungkin ingin yang memahami atau mendalami tentang faraid atau mawaris, tentang waris. Ada termasuk ya, salah satunya beliau yang senior Kiai Naswa itu kan masuk nanti aplikasinya. Jadi insya Allah
ada kemudahan lah. Jadi tidak ada bahasa untuk malas. Itu sekitar 1000-an yang masuk ya, yang Secara sementara manual, ya, ya, terdaftar data. ini guru ngaji di Kota Cirebon ya. Nah. Ini kemungkinan bertambah nggak gitu, Kang Said? Bisa bertambah, tapi sementara mungkin untuk akses yang nanti masuk database-nya, ini yang mungkin nanti bisa kurang, bisa tambah. Karena 1000 ini kita peroleh dari data manual, nanti kan akan ada database-nya. Dan lengkapnya. jika nih nanti 1000 yang masuk daftar di FKGN, berarti 1000 ini pula yang nanti akan ada pelatihan itu? Jelas, Mengikuti pelatihan itu? Ikutin. Jadi nanti FKGN akan punya program pembinaan untuk para guru ngaji. Jadi kapasitas sementara ini kan guru ngaji itu ada mereka yang mengajar di TPQ, DTA, mesin musola. Nanti tidak menutup kemungkinan kita akan memberikan pembinaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cirebon. Gitu. Jadi kalau untuk usia anak butuh gurunya mungkin cukup hanya mereka yang terbiasa di DTA. Tapi tidak menutup kemungkinan ada secara pribadi dia ingin membutuhkan guru ngaji yang mumpuni, otomatis harus mempersiapkan itu ya. guru ngaji yang mumpuni lah, yang pantas, yang punya kelayakan. Iya, ya. Dan kembali saya ke Pak Ustadz Mardianto. Nah, nanti teknisnya pelatihan itu bagaimana gitu, teknik pelatihan untuk guru-guru ngaji sekota Cirebon itu? Nah, nanti pelatihannya ya, insya Allah sekarang juga sedang dilaksanakan di At-Taqwa mengenai mengenalan, pembelajaran metode pembacaan Al-Quran, kemudian cara cepat membaca Al-Quran. Sekarang sedang dilaksanakan di At-Taqwa dari mulai kemarin. Nah, insya Allah kita kita lanjutkan kegiatan tersebut nanti di bulan ya setelah bulan pokoknya Desember lah ya, kemungkinan Desember. Ya. Jadi nanti insya Allah dari tiap-tiap kelurahan dan kecamatan guru ngaji kita undang, kita berikan metode ya, guru yang ahli bidangnya kayak Pak Ahsin Syako, Toyiba dan sebagainya dalam melatih guru-guru ngaji yang siap untuk mengajarkan ngaji untuk khususnya di wilayah Kota Cirebon. Gitu. Jadi ini coba dari yang dulu kita memakai klasik ini ya. Ada metode qiraati lah klasik. Iya, pokoknya nanti. Modelnya kan sekarang ikro. Nah, sekarang nanti akan ada pelatihan dan guru ngaji di Kota Cirebon ini akan dikenalkan ke metode-metode yang baru, begitu ya. Dan sambutan dari guru-guru ngaji di Kota Cirebon bagaimana, ya, Pak Ustadz? Antusias sekali dengan adanya pelatihan ini. Nanti ke depannya insya Allah sangat antusias, apalagi kan sekarang pembelajarannya kan nanti guru setelah dilatih nanti mutunya kelihatan, Pak. Nah, karena gurunya dia harus punya syahadah. Syahadah ini kan guru dilakukan setelah melalui pelatihan ini, nanti muncullah syahadah. Jadi kelihatan mutunya. Jadi anak-anak ngaji ya nanti mutunya kelihatan setelah adanya pelatihan ini. Baik. Oke, Kang Said sebagai ketua FKGN ya Kota Cirebon terhadap pelatihan tadi ya, harapannya apa sih Kang Said? Tapi tahan dulu nih Kang Said dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, akhir pekan kali ini saya masih bersama Kang Said Al-Khudri, Ketua Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon, dan ada Pak Ustadz Mardianto, Sekretaris Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon. Pemirsa, saat ini yang sedang kita obrolkan ini pemirsa, sedang kita diskusikan tentang FKGN dan semarak Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi juga sudah disampaikan dari awal ya, kemudian tadi sebelum iklan juga sudah disampaikan bagaimana kegiatan-kegiatan di Kota Cirebon ya, semarak ini dengan muludan, marhabanan gitu kan ya, dan seterusnya. Kemudian juga tadi disebutkan akan ada pelatihan terutama untuk guru-guru ngaji agar melek terhadap teknologi. Nah, harapan Kang Said tadi terputus jeda iklan, pertanyaan saya sebagai Ketua FKGN Kota Cirebon terhadap pelatihan ini bagaimana? Baik, dengan adanya pembinaan pelatihan jelas ini menjadi satu kebanggaan bagi pribadi saya khususnya sebagai Ketua FKGN, karena kita akan punya
guru ngaji yang berkualitas. Kita punya guru ngaji yang multi segalanya. Kemudian mumpuni juga, memahami semua bidang, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saat-saat ini yang disebut dengan zaman milenial. Karena mungkin cara yang kita lakukan dengan dulu sekarang sangat berbeda. Berbeda gitu ya. Jadi ruhnya tetap, tapi caranya itu yang harus kita modifikasi. Nah ini pembinaan pelatihan ini kita untuk mengenalkan kepada para guru ngaji saat ini yang tepat itu seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar berupa materi, tapi dengan buat tapi dengan sebuah action, tip-tip yang memang sekarang ini lebih tepatnya seperti ini caranya. Jadi kita para gurunya harus betul-betul berjuang lah. Jadi tidak hanya masa bodoh kalau tidak mau ngaji sudahlah. Enggak. Jadi kita berupaya. Priben carae yang ketika kita menjumpai anak-anak yang kurang semangat, bagaimana dengan cara seperti ini. Kemudian terus menerus insya Allah dengan kita berupaya ini semuanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Termasuk Itu ya. dengan apa yang tadi disampaikan oleh sekjen atau oleh sekretaris, wahai guru ngaji melek teknologi. Karena memang diakui mayoritas dari guru ngaji yang tadi terdaftar secara manual sekian tuh yang paham dan teknologi bisa dihitung. Karena sebetulnya link data guru ngaji FKGN sudah melalui handphone sudah ada, cuma mereka bingung database linknya itu tuh. Nah, jadi oleh karena itu mungkin termasuk dengan pembinaan teknologi juga. Jadi tidak hanya fokus kepada materi keagamaan, tapi juga kita kenalkan materi dasar dan teknologi yang Itu ya. sebenarnya membantu Ya. para guru ngaji untuk mengetahui Ya. daripada aplikasi tentang guru ngaji, apalagi ada tadi Ewasiat. Wasiat itu ya. Baik. Kembali saya ke Pak Ustadz Mardianto. Siap. Harapan Anda sebagai sekretaris ya, tadi disebut sebagai sekjen, luar biasa ini. Sebagai sekretaris FKGN Kota Cirebon terhadap pelatihan nantinya ya, dengan program Ewasiat ini. Harapan Anda ke depan? Ya, harapan saya guru ngaji ini bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya, Ini berapa hari nanti akan rencananya gitu? Rencananya nanti mungkin Lihat karena situasi ya, lihat ada. situasi karena kita masih di level 2 ya, tidak boleh Nanti ada berkerumun. kelas-kelas Iya, jadi untuk guru ngaji mungkin yang dasar, menengah atas. Oke. gitu. Apalagi kondisinya masih level 2, tidak boleh berkerumun banyak orang. Ya, mungkin nanti kita pakainya per kecamatan, mungkin Per kecamatan. per kecamatan kita undang, kemudian kita beri pelatihan kepada guru ngaji supaya guru ngaji ini memiliki standarisasi dalam pengajarannya, kemudian juga tidak hanya tidak bisa komputer, bisa jadi bisa menguasai komputer sehingga tidak melek terhadap teknologi, jadi bisa menguasai bukan hanya pengajarannya tapi teknologinya juga bisa dikuasai dengan baik gitu. Gitu. Jadi biar ngaji ini berjalan dengan baik ya, bukan hanya dari metode pembelajarannya saja, tapi melalui aplikasi Wasiat ini bisa belajar melalui teknologi yang Wasiat tersebut. Baik. Kembali saya ke Kang Said ya. Kang Said, kalau di Kota Cirebon sendiri kan, kita semua mengetahui bahwa Kota Cirebon ini kan metropolis gitu ya. Nah hingga saat ini di Kota Cirebon mayoritas ini yang ngaji ini apa di rumah misalnya di Majelis Taklim As-Saidiyah di Kang Said atau di Pak Ustadz Mardianto, atau seperti di saya gitu di desa di kampung gitu, di musola-musola itu masih semarak gitu. Kalau di Kota Cirebon bagaimana? Nah, kalau di Kota Cirebon memang perbedaan antara kota dengan desa. Kampung, ya. Sementara ini Kota Cirebon lebih banyak di lembaga pendidikan kayak TPQ, DTA. Nah, di luar itu ada sih seperti Majelis Taklim. Tapi kalau untuk musola masjid bisa dihitung. Sebetulnya FKGN itu ada misi ke arah sana. Jadi tidak hanya sekedar difungsikan guru ngaji itu di TPQ dan DTA, tapi bagaimana agar guru ngaji berfungsi juga di musola di masjid. Kenapa? Karena mayoritas di kota itu mereka mau belajar ngaji itu di usia SD, yang adanya di TPQ dan DTA. Kadang-kadang sekolah SMP jarang bisa dihitung. Nah, ini dengan adanya FKGN sebetulnya sasaran kedepannya itu akhirnya itu untuk menghidupkan kembali masjid musola yang bisa dinikmatin
belajar oleh anak-anak usia remaja, SMP, SMA. Kalau tadi maulid sih memang sudah ada lah, sudah terbiasa. Maulid sampai untuk betul-betul belajar mengajinya ini yang mungkin akan kami dipersiapkan sebagai agenda lah. Bagaimana supaya masjid musola menjadi tempat tidak sekedar untuk ibadah 5 waktu. Ya, kembali menyemarakan masjid juga, gitu ya. Betul sekali, betul. Gitu ya, seperti yang di kampung-kampung kan masih berfungsi musola. Ya, ada maghrib, langsung pada ngaji gitu ya. Seperti itu, Mas. Betul, kemar mengaji di ba'da maghrib. Dilengkapi, silakan Pak Ustadz Mardianto. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ketua Umum. Jadi dengan acaranya ini, Kegiatan Maulid ini terasa gitu ya, bukan hanya di musola-musola, di masjid-masjid juga makin terasa Kegiatan Maulidnya, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, tujuan kita ke depannya seperti itu. Tetap ya, berarti harus kembali meramaikan, menyemarakan, memakmurkan masjid ya. Musola dan masjid. Iya, musola dan masjid agar kegiatan ngaji dan seterusnya ini juga kembali semarak, kembali rame gitu ya. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Said, Pak Ustadz Mardianto, Ustadz sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Said, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja, silakan. Baik, para pemirsa di kota Cirebon, dengan hadirnya PGN dan semarak bulan Maulid, tentu mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan bagi para putra-putri kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW melalui semarak mengaji. Insyaallah akan mendapatkan akhlak yang mulia sehingga akan menjadi kebanggaan kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Oke. Pak Ustadz Mardianto, closing statement singkat saja. Dengan acara Gebiar Maulid ini semoga kita ya bisa menambahkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW melalui mengaji atau melalui maghrib mengaji. Mungkin dari saya itu saja. Baik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ustadz Mardianto, Kang Said Al-Khudri sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya tunggu kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.